Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mini riset analisis korespondensi motivasi mahasiswa dalam perkuliahan. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, anggota kelompok kami yaitu ada Zulfa Mazida dengan NIM akhir yaitu 016. Kemudian yang kedua ada Muhammad Alif Al-Farizi dengan NIM akhir 018. Kemudian yang ketiga ada Selviatul Hasana dengan NIM 031. Kemudian yang keempat yaitu ada Nandahari Pramudia dengan NIM 040. Dan yang terakhir yaitu ada Kholisatul Maulidia dengan NIM 050. Kemudian pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada tinjauan pustaka, metodologi riset, hasil dan pembahasan, penutup, dan juga lampiran. Untuk yang selanjutnya, kepada teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu latar belakang. Dalam menempuh pendidikan, untuk mengejar gelar tentunya mahasiswa membutuhkan semangat dalam dirinya, salah satunya yaitu dengan motivasi. Motivasi merupakan satu penggerak dalam diri yaitu sendiri untuk mengejar sesuatu yang bisa dibayangkan jika seorang tidak mempunyai motivasi dalam dirinya. Biasanya motivasi ditandai dengan perubahan energi dalam diri seseorang yang dilihat dari tubuhnya, perasaan dan reaksi untuk mencapai sebuah tujuan. Jika dilihat pada saat perkuliahan mahasiswa kurang memperhatikan dalam perkuliahan dan kurang serius dalam praktikum, maka diperlukan analisis yang mempengaruhi dan berhubungan untuk menghasilkan motivasi seseorang. Sehingga dengan adanya sebuah analisis korespondensi akan diketahui kedekatan variabel-variabel yang mempengaruhi motivasi mahasiswa dalam perkuliahan. Baik, untuk selanjutnya yaitu metodologi riset. Pada proses pengumpulan data ini dilakukan dengan dua metode, yaitu menggunakan metode angket dan metode dokumentasi. Metode angket ini digunakan untuk mengambil data tentang variabel-variabel yang mempengaruhi motivasi mahasiswa. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui prestasi belajar mahasiswa, di mana teknik analisis data ini yang digunakan adalah analisis korespondensi. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama, analisis korespondensi menyatakan bahwa penyajian data secara grafis mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya dapat menyingkat data, mudah diinterpretasikan karena dapat menyederhanakan aspek data dengan menyajikan data secara visual. Menurut Drinan 1984 dalam NE Rosalina 2013. Kemudian sifat yang harus diperhatikan dalam analisis korespondensi menyajikan setiap kategori variabel baris dan kolom dari tabel kontingensi sedemikian rupa, sehingga dapat ditampilkan secara bersama-sama pada satu ruang vektor berdimensi kecil secara optimal. Menurut Ginanjar 2010 dalam NE Rosalina 2013. Kekurangan analisis korespondensi tidak mempunyai suatu metode khusus untuk menentukan atau memutuskan jumlah dimensi yang tepat. Menurut Majik 2011 dalam NE Rosalina 2003. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari analisis korespondensi antara kesan dan tugas. Nah, bisa dilihat dari tabel summary didapat nilai Chi-square yaitu 13,55 dan nilai sig yaitu 0,009. Nah, jika dalam penelitian ini menggunakan taraf atau alfa yaitu 0,05, maka interpretasi dari data tersebut, maka kesan mahasiswa terhadap dosen dengan pemberian tugas dari dosen saling
memiliki hubungan yang signifikan. Karena apa? Karena pada nilai sig di summary ini lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai kuadran di atas, yang dimana dalam kuadran ini kita akan mengetahui keterdekatan antara atribut baik itu mengenai pemberian tugas dengan kesan mahasiswa. Interpretasi dari kuadran ini yaitu kesan mahasiswa yang baik terhadap dosen berkorespondensi dekat dengan adanya tugas yang memotivasi mahasiswa. Jika dilihat dari tabel di atas, kuadran di atas, yang dimana titik baik itu berdekatan dengan adanya tugas. Nah, kemudian kesan mahasiswa yang biasa terhadap dosen berkorespondensi dekat dengan tugas biasa saja dalam motivasi mahasiswa. Nah, ini dalam tugas biasa itu berdekatan kesan mahasiswa terhadap dosen itu biasa saja berdekatan dengan tugas biasa. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesan mahasiswa tidak baik terhadap dosen berkorespondensi dekat dengan tidak adanya tugas terhadap motivasi mahasiswa dalam perkuliahan. Nah, bisa dilihat dari kuadran di atas, yang dimana tidak ada tugas itu berdekatan dengan titik tidak baik. Next. Nah, untuk selanjutnya analisis korespondensi antara perolehan nilai dengan tugas. Nah, bisa dilihat dari nilai Chi-square yaitu didapat adalah 7,833 dan nilai sig-nya yaitu 0,98. Nah, dari penelitian di atas tadi kan menggunakan alfa yaitu 0,05. Nah, jika nilai sig-nya yaitu 0,98, maka nilai sig ini lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan nilai dan kemudahan memperoleh nilai A itu tidak memiliki hubungan satu sama lain atau dapat dikatakan tidak signifikan. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu seperti yang tadi, yang dimana kuadran ini berfungsi untuk mengetahui keterdekatan antara variabel, antara atribut, yang dimana mahasiswa yang menjadikan nilai sebagai motivasi berkorespondensi dekat dengan mudahnya memperoleh nilai A. Dilihat dari kuadran yang pertama ini adalah dalam memperoleh nilai A itu mudah karena hal tersebut dapat memotivasi mahasiswa. Sedangkan mahasiswa yang tidak termotivasi atau yang tidak termotivasi berkorespondensi dekat dengan sulitnya memperoleh nilai A. Nah, bisa dilihat antara titik sulit dengan tidak memotivasi itu memiliki keterdekatan. Dan juga dalam mahasiswa yang biasa saja memperoleh nilai A itu tidak termotivasi dan juga tidak memotivasi. Selanjutnya yaitu analisis korespondensi antara peluang kerja dan pilihan kuliah. Nah, bisa dilihat dari tabel summary ini diperoleh nilai Chi-square yaitu 10,48 dan nilai sig-nya yaitu 0,33. Nah, tadi kan sudah menggunakan nilai alfa yaitu 0,05. Nah, bisa dilihat 0,033 itu lebih kecil dari 0,05. Maka peluang kerja dengan pilihan kuliah memiliki hubungan antara keduanya dan signifikan. Interpretasi dari keterdekatan antara atribut ini yaitu peluang kerja
yang dapat memotivasi mahasiswa dalam perkuliahan itu berkorespondensi dekat dengan menentukan pilihan kuliahnya sendiri. Bisa dilihat pada kuadran 1, yaitu pilihan kuliah sendiri itu karena motivasi dari peluang kerja. Nah, yang kedua adalah peluang kerja yang biasa saja berkorespondensi dekat dengan menentukan kuliah berdasarkan orang tua. Dan selanjutnya yaitu peluang kerja yang tidak memotivasi mahasiswa berkorespondensi dekat dengan tidak adanya tugas, berkorespondensi dekat dengan pemilihan kuliah yang ikut-ikutan. Nah, selanjutnya kesimpulan dari materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Menggunakan analisis korespondensi dan tingkat kepercayaan 95%, kami menemukan bahwa yang pertama ada korespondensi yang lemah antara kesan siswa dan tugas-tugas utamanya untuk memotivasi siswa dalam kuliah. Yang kedua yaitu kami tidak menemukan hubungan yang signifikan antara peringkat siswa dan tidak ada korespondensi. Yang ketiga yaitu ada yang lemah hubungan antara kesempatan kerja mahasiswa pasca kelulusan dengan pemilihan universitas yang artinya berpengaruh terhadap motivasi mahasiswa untuk kuliah. Hasil penelitian ini menyarankan agar ada analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi mahasiswa untuk kuliah dan menggunakan analisis faktor regresi. Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan dalam mengerjakan mini riset ini. Yaitu yang pertama ada jurnal dengan judul Analisis Korespondensi Motivasi Mahasiswa dalam Perkuliahan. Dan yang kedua yaitu ada jurnal yang berjudul Analisis Korespondensi Sederhana dan Berganda pada Bencana Alam Klimatologis di Pulau Jawa. Berikut adalah lampiran dari mini riset yang kami kerjakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Copy paste terlebih dahulu data yang ada di sini. Kemudian paste di SPSS. Paste di data view. Kemudian ke variable view, untuk namanya juga disesuaikan dengan data yang ada di Excel, yaitu atribut, pilihan kuliah, tanpa spasi, kemudian frekuensi. Desimalnya juga sama, diubah ke 0. Untuk value-nya juga diubah, disesuaikan dengan atribut yang ada di data Excel tadi. Value diisi 1 dan labelnya diisi memotivasi. Klik add, yang kedua biasa. Klik add, lalu yang terakhir tidak memotivasi. Kemudian klik OK. Untuk yang pilihan kuliah disesuaikan dengan data yang ada di bagian kolom, yaitu sendiri. Klik add, yang kedua orang tua, dan yang terakhir ikut-ikutan. Kemudian klik OK. Frekuensi juga sama, tidak perlu diubah, dan untuk yang mengasuh diubah ke nominal semua. Diubah ke skala untuk frekuensi. Kemudian kembali ke data view. Setelah itu ke data, lalu pilih Wedge Case. Yang frekuensi diklik, kemudian klik Wedge Case by, klik OK. Setelah itu pilih Analyze, lalu ke Dimension Reduction, klik Correspondent Analyze, atribut ditempatkan di row, pilihan kuliah ditempatkan di kolom. Kemudian ke model, continue, statistik juga sama, dicentang row sama kolom profile. Yang dipilih juga sama, row sama kolom profile juga dicentang. Kemudian define range untuk minimum
value diisi 1 dan yang maksimum diisi 3. Kemudian klik update, lalu klik continue. Untuk yang kolom juga sama seperti tadi. Kemudian klik OK. Setelah itu cek dulu G-square-nya apakah sudah sama dengan yang ada di jurnalnya. G-square di sini memperoleh 10,458 dan yang di jurnal juga sama. Dan untuk yang kuadran juga diklik 2 kali untuk memperoleh garis vertikal dan horizontal. Harus 0,0. Klik apply lalu continue. Begitupun dengan yang horizontal. Oke, dan continue. Untuk yang kuadran terakhir harus sesuai dengan yang ada di jurnal. Oke, continue. Untuk yang kuadran data ketiga juga sudah sesuai dengan yang ada di jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Mazida 016. Di sini saya akan mempraktekkan cara analisis korespondensi di SPSS. Ini merupakan sebuah data yang sudah saya ambil. Yang pertama, kita ambil datanya terlebih dahulu di copy, kita tempel ke SPSS. Kita ubah. Kita lihat ke datanya. Untuk atributnya motivasi biasa tidak motivasi. Oke. Sendiri sudah memilih ke data lanjut terus. Tentang satu sama tiga. Satu sama tiga.
Jadi nanti skornya 10,458. Nah, untuk di kurban ini kita harus jadikan 0,0. Selanjutnya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farisi dengan nomor NIM itu 2103210014 kelas D. Nah, pada video kali ini saya akan membahas cara menggunakan analisis korespondensi menggunakan SPSS. Nah, saya sudah menyediakan datanya, itu ini. Nah, datanya ini mengenai mahasiswa dan motivasi mahasiswa dalam perkuliahan. Nah, saya juga telah membuat tabulasi data. Kita langsung saja pada saat kita menggunakan tutorial menggunakan SPSS-nya. Nah, ini kita masuk ke SPS-nya. Kemudian kita ke variable view. Sesuai dengan tabulasi data tadi, ada atribut, kemudian pemberian tugas, kemudian ada frekuensi. Nah, di sini jadinya kita ubah ke 0. Misalkan ini kita sesuai dengan tabulasi tadi, artinya atributnya ada. Yang pertama itu biasa, kedua itu, yang pertama itu kali. Kemudian di 2 itu ada biasa, 3 itu ada juga. Oke. Nah, di bagian tugas tadi ada yang pertama, ini juga diubah value-nya. Pertama ada tugas, kemudian kedua itu tugas biasa, ketiga itu ada tugas. Oke. Nah, setelah itu selesai kita copy dari tabulasi data tadi ini, Ctrl C, kita masuk lagi ke SPSS-nya, Ctrl C. Nah, data yang tadi sudah kita copy, kemudian kita ke data, kemudian ke workspace, kemudian ini di bawah frekuensinya masukin ke C. Setelah itu kita kembali ke data yang tadi, analyze, kemudian ke representation correspondence analysis. Nah, setelah kita data tadi masuk ke page, sedangkan kita lihat sudah satu kolom. Nah, define range-nya ini nomor 1 dan maksudnya 3 sesuai dengan per kategori atributnya. Update continue. Di sini juga sama karena ada 3 dengan update continue. Modelnya tetap itu di square, row dan lainnya. Statistik itu dia tentang profil, row point dan point, continue terus ini tentang row point. Udah, oke. Nah, setelah ini sudah datanya sesuai dengan tabulasi data tadi. Nah, baik biasa dan tidak baik ada tugas biasa dan tidak ada tugas. Nah, di sini ada dispel dan relasinya. Kemudian ini ada buat untuk mengetahui kedekatan hubungan per variabel. Nah, ini kita harus menggunakan sumbu klik dan sembunyinya. Itu kita ini yang kemudian play close. Nah, ini juga sama yang play close. Nah, sudah. Nah, berikut adalah sebagai menggunakan analisis korespondensi menggunakan SPSS. Nah, untuk data-data yang lain seperti organ mata dan kurikulum itu caranya sama. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandari Kamdia. Saya dari kelas D dengan NIM 21032110000. Di sini saya akan mempraktikkan analisis korespondensi menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu di sini saya sudah mempunyai data, yaitu data pilihan kuliah. Kemudian data tersebut kita
copy dan kita paste ke SPSS. Nah, kemudian kita ke variable view untuk merubah namanya. Yang pertama kita ubah menjadi attribute. Kedua yaitu pilihan kuliah. Dan yang terakhir yaitu frekuensi. Kemudian untuk desimalnya kita ganti menjadi 0 semua. Kemudian untuk values-nya kita isi berdasarkan data yang di Excel tadi. Yang ini atribut, yang ini pilihan kuliah. Atribut ada memotivasi, biasa, dan tidak memotivasi. 1. Memotivasi, kita enter. Kedua, tidak biasa. Yang ketiga, ada tidak memotivasi. Ya, setelah sudah kita klik OK, dan yang pilihan kuliah, kita lihat lagi datanya, sendiri orang tua dan ikut-ikutan. Kita masukkan ke dalam values-nya yang pilihan kuliah. Ada sendiri orang tua ikut-ikutan. Sendiri, enter, 2 orang tua, kita change, 3, ada ikut-ikutan. Kita klik OK, kemudian lanjut ke measure, kita ganti ke scale semua. Kalau sudah, kita kembali ke data view, yang sudah berubah. Kemudian langsung kita ke data, kemudian pilih weight case, kemudian kita ganti ke weight case by, frekuensinya kita masukkan ke frekuensi variabel. Kemudian kita klik OK, kemudian kita kembali ke sheet ini, kemudian kita analyze, kemudian dimension reduction, dan correspondence analyze. Untuk row kita isi atribut, dan untuk pilihan kuliah kita masukkan ke row. Kemudian untuk define range-nya kita ganti jadi 1, minimumnya 1, maksimumnya 3, kita update, kemudian kita klik continue. Begitu juga dengan yang di kolom, minimumnya 1, maksimumnya 3, kita update. Untuk model ini tidak usah diubah, langsung kita continue saja. Untuk statistik kita klik yang row profiles, kolom profiles, row point, dan juga kolom point. Kemudian kita klik continue, dan juga yang selanjutnya plots. Untuk plots ini kita klik di plots, row point, dan kolom point. Kemudian kita continue. Setelah itu kita klik OK, dan kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita lihat datanya apakah sudah sesuai dengan yang di jurnal atau belum. Untuk yang ini, square-nya sudah sesuai dengan yang ada di jurnal. Dan untuk kuadrannya, untuk kuadran ini kita bisa ubah, kita perlihatkan garis horizontal dan vertikal. Klik 2 kali, kita tunggu. Kemudian kita klik ini untuk garis vertikalnya, kemudian kita set to min, kemudian apply, kemudian kita close, kemudian ganti ke yang horizontal. Nah, kita set to min, kemudian kita apply, dan kita close. Nah, ini adalah hasil dari kuadrannya. Nah, cukup sekian tutorial mengerjakan analisis korespondensi menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke kolom kemudahan oleh nilai ini sama seperti sebelumnya. Kolom atribut nilai frekuensi di copy, kemudian pindah ke SPSS. Di copy ke data view, selanjutnya ke variable view. Untuk variabel 1 diganti nama atribut. Variabel kedua memperoleh nilai tanpa spasi. Variabel ketiga diganti frekuensi. Untuk desimalnya diubah ke 0 semua. Untuk values-nya sesuaikan dengan di jurnal. Values 1, label diganti motivasi. Kedua, biasa. Dan ketiga, tidak memotivasi. Kemudian OK.
yang memperoleh nilai diganti sesuai dengan jurnal. 1 diganti mudah. Kedua biasa. Yang ketiga diganti sulit. Untuk frekuensi tetap, kemudian ke measure, untuk atribut diganti nominal, dan memperoleh nilai diganti skal, dan frekuensi juga diganti skal. Kemudian ke data view, selanjutnya ke data, kemudian ke wedges, frekuensi dipilih, kemudian ke wedges by, dan dimasukkan, kemudian oke. Selanjutnya ke analyze, kemudian dimension reduction ke corresponding analyze, yang atribut dimasukkan ke row, kemudian memperoleh ke kolom, kemudian model, statistik, kemudian different minimum 1, maksimum 3, kemudian oke. Setelah outputnya keluar, kemudian cek square apakah sesuai dengan jurnal square-nya 7,833, dan sini juga sama 7,833. Nah, untuk selanjutnya menampilkan garis horizontal dan vertikal dengan cara klik 2 kali. Terus semua juga sama. Setelah garis vertikal yang muncul, garis korespondensi untuk selesai.